Jadi selain distribusi Poisson, terdapat juga distribusi untuk probabilitas normal, di mana distribusi yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, yaitu untuk variabel acak berbentuk diskrit. Nah, jadi pada distribusi binomial, multinomial, dan Poisson ini itu untuk variabel acak berbentuk diskrit, di mana data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Nah, di mana distribusi normal ini merupakan salah satu distribusi yang menggunakan variabel acak kontinu. Jadi kurvanya itu kurva normal atau disebut juga dengan distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan salah satu distribusi yang penting dan banyak digunakan dalam analisis statistik. Jadi fungsi distribusi normal adalah sebagai berikut ini, di mana ada Pi. Pi ini nilainya 3,1416 atau nilai Pi pada umumnya. Jadi digunakan maksimal 4 desimal atau 4 angka belakang koma. Kemudian nilai E 2,7183, ada parameter mu untuk rata-rata, merupakan rata-rata untuk distribusinya, dan itu untuk simpangan baku untuk distribusinya, di mana nilai X mempunyai batas di antara negatif tidak terhingga dan nilai tidak terhingga, di mana dapat dikatakan bahwa variabel acak X ini distribusi normal. Jadi ada beberapa sifat penting dari distribusi normal. Yang pertama, grafik selalu berada di atas sumbu datar X, berbentuk simetri dengan X atau nilai mu-nya ini. Kemudian mempunyai satu modus, jadi berbentuk kurva unimodal atau satu puncak yang tercapai pada nilai X sama dengan mu sama dengan 0,3989 per tau. Grafiknya mendekati atau berasimtut dengan sumbu datar X, dimulai dari X sama dengan mu tambah 3 kali tau ke kanan dan X sama dengan mu dikurangi 3 tau ke kiri. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Dapat diperhatikan gambar tampilkan pada slide yang paling atas ini merupakan grafik dari distribusi normal. Jadi yang telah dijelaskan pada sebelumnya, jadi yang di tengah-tengah ini nilai X atau sama dengan mu-nya, dimana untuk batas-batasnya dari mu plus 3 tau hingga mu dikurangi 3 tau. Jadi untuk menentukan peluang harga X antara A dan B atau P, jadi P ini berada di antara A dan B, dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Jadi rumus ini sudah dibulatkan dalam daftar tabel. Dibuatkan dalam daftar tabel itu daftar distribusi standar normal. Jadi nanti dapat di browsing atau dicari bagaimana itu daftar distribusi standar normal yang sudah berbentuk tabel. Jadi pada tabel itu terus dapat angka-angka untuk distribusi standar normalnya. Jadi distribusi standar normal adalah distribusi normal dengan rata-rata mu-nya 0 dan simpangan baku atau tau-nya itu 1. Jadi fungsi identitasnya berbentuk seperti berikut ini. Jadi mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku menggunakan transformasi Z ini, sehingga distribusi normal umum di atas ini menjadi sebagai berikut. Jadi untuk gambarnya sama. Jadi untuk yang berubah itu variabelnya, di mana ini titik 0, kemudian batasnya dari misalnya ini 3 hingga min 3. Jadi perlu diperhatikan cara mencari luas dari distribusi normal. Jadi yang pertama itu hitung Z hingga 2 desimal. Yang kedua, menggambar kurvanya. Yang ketiga, letakkan Z sumbu datar, kemudian garis tarik vertikal hingga memotong kurva. Yang keempat, luas yang tertera dalam daftar adalah luas antara garis membuat Z dengan garis tegak di titik 0. Yang kelima, dalam daftar cari tepat harga Z pada kolom paling kiri hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Yang keenam, dari kolom Z kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka dapat bilangan yang merupakan luasan yang dicari. Bilangan diperoleh harus ditulis dalam bentuk 4 angka desimal atau 4 angka belakang koma. Karena seluruh luas sama dengan 1 dan kurva adalah simetrik terhadap mu sama dengan 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri dan ke kanan adalah sama, yaitu sebesar 0,5. Mari sama-sama kita perhatikan contoh yang terdapat pada slide ini. Misalnya rata-rata berat bayi yang berlahir adalah 3,75 kg dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi terdistribusi normal, maka tentukan berapa persen bayi yang lahir lebih dari 4,5 kg atau 4.500 gram. Jadi nilai X-nya ini berat bayi dalam gram, kemudian nilai mu-nya 3750 gram atau rata-ratanya, kemudian simpangan bakunya ini atau tau-nya 325 gram. Jadi masukkan dalam rumus, jadi persen bayi yang lahir lebih dari 4.500 gram atau Z dapatkan 2,31.
Jadi didapatkan nilai Z 2,31. Kemudian dari nilai Z 2,31 ini masukkan dalam daftar atau tabel distribusi normal yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dari tabel itu didapatkan luasnya 0,4896. Jadi untuk luas daerah lebih dari Z 2,31 yaitu 0,5 dikurangin 0,4896 dapatkan 0,0104. Jadi bayi yang mempunyai berat lebih dari 4.500 gram yaitu 1,04% dari 100% bayi. Jadi sekian untuk pertemuan 9 dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.